warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pengorganisasian dan struktur organisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Selvia Hasibuan, 2004136232222. Yang kedua, Putri Wasilasari, 20041362339. Yang ketiga, Rian Andika Putra, 20041362347. Yang keempat, Salma Safira Al-Qaidah, 20041362339. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Salma. Kepada Salma dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Safira Al-Qaidah, NIM 2004141362339. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian pengorganisasian. Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang memiliki arti alat. Secara konsep, organisasi memiliki dua pengertian yang berbeda. Pengertian yang pertama, yaitu organisasi sebagai kata benda, yaitu organisasi sebagai wadah atau tempat untuk sekelompokan orang untuk mencapai tujuan bersama. Dan pengertian organisasi yang kedua adalah organisasi sebagai kata kerja, yaitu suatu proses atau serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis sebagai upaya dalam membangun dan mengembangkan organisasi atau fondasi manajemen. Pengorganisasian merupakan suatu proses kegiatan membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas kecil yang mana nantinya tugas-tugas tersebut akan dibebankan kepada setiap orang atau individu yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan menurut T. Hani Handoko, pengorganisasian merupakan proses dan kegiatan untuk yang pertama, penentuan sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, penugasan tanggung jawab tertentu. Yang ketiga, perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang mungkin bisa membawa hal tersebut ke arah tujuan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu mempercayakan wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kedua pengertian pengorganisasian tersebut senada dengan apa yang dirumuskan oleh George R. Terry. George R. Terry memberikan pengertian pengorganisasian, yaitu suatu kegiatan penciptaan hubungan tugas antar personalia atau individu, sehingga setiap individu dapat bekerja sama dengan kondisi yang baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan 3 langkah, yaitu yang pertama, pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian seluruh pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang secara manusiawi dapat dilaksanakan oleh setiap individu. Dan yang ketiga adalah pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang terpadu dan harmonis. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, yaitu Selvia Hasibuan. Perkenalkan, nama saya Selvia Hasibuan dengan NIM 2004136232222. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Menurut Robbins dan Coulter, struktur organisasi merupakan susunan pembagian kerja dan posisi dalam organisasi agar tujuan kegiatan bisa tercapai. Dari penjelasan di atas dapat dijabarkan bahwa struktur organisasi merupakan suatu susunan tentang pembagian kerja dan posisi yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan, dengan tujuan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan harapan dan keinginan.
Penyusunan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan pada suatu organisasi atau perusahaan. Karena hal ini untuk mengetahui job desk, tanggung jawab, serta kewajiban dari masing-masing individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembagian kerja. Pembagian kerja disebut juga dengan division of work. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan serta keahlian yang dimiliki oleh individu, sehingga pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya prinsip di atas, yaitu orang yang tepat di tempat yang tepat, akan memberikan jaminan kestabilan, kelancaran, dan efisiensi kerja. Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja. Kecerobohan dalam pembagian kerja akan berpengaruh kurang baik dan mungkin akan menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan. Berikut adalah beberapa dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengadakan pembagian kerja. Yang pertama, pembagian kerja atas dasar wilayah atau teritorial, misalnya wilayah barat, wilayah timur, wilayah kecamatan, wilayah kabupaten, dan sebagainya. Yang kedua, pembagian kerja atas dasar jenis benda yang diproduksi, misalnya pada komponen suatu kendaraan, bagian pemasangan jok mobil, bagian pemasangan rem, dan sebagainya. Yang ketiga, pembagian kerja atas dasar langganan yang dilayani, misalnya adalah langganan secara individual atau kelompok, pemerintahan atau non-pemerintahan, dan sebagainya. Yang keempat, pembagian kerja atas dasar fungsi rangkaian kerja, misalnya pada bagian produksi, bagian gudang, bagian pengiriman, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pembagian kerja atas dasar waktu, misalnya shift kerja pagi, siang, dan malam. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi mempunyai tingkat manajemennya. Yang pertama, top manager. Manajer ini adalah tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Dan manajer ini bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Umumnya, manajer ini hanya bekerja pada tatanan konseptual atau pemikiran, bukan pada hal-hal teknis. Apa saja yang dilakukan oleh top manager? Contohnya seperti menyusun dan menetapkan rencana perusahaan, menentukan tujuan perusahaan, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, serta bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Yang kedua, ada middle manager. Manajer ini adalah manajer tingkat menengah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh top manager. Yang ketiga, ada manajemen lini pertama. Adalah tingkat manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajer ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Contoh dari manajer ini adalah mandor atau pengawas atau sering yang disebut juga dengan supervisor. Demikian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rian Andika Putra. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Andika Putra. Saya dari Offering and Management dengan NIM 2004136234467. Saya akan membawakan materi bagan organisasi. Jadi bagan organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan dan bagan juga disebut dengan gambar, rancangan, gambar denah, dan skema. Bagan ialah alat berupa gambar secara analisis dan statistik
tentang proses yang terjadi dalam alam teknologi dan masyarakat. Bagan organisasi memperlihatkan tentang susunan fungsi-fungsi dan departementasi yang menunjukkan hubungan kerjasama. Ada 5 aspek utama struktur organisasi, yaitu 1. Pembagian kerja. Setiap kontak menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu dan tingkat spoliasisasi yang digunakan. 2. Rantai pemerintah. Manajer dan bawahan atau rantai pemerintah ini menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang menunjukkan antara atasan dan bawahan dalam keseluruhan organisasi, di mana aliran ini dimulai dari jenjang organisasi yang tertinggi sampai karyawan terendah. Ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Label atau deskripsi pada tiap kotak menunjukkan pekerjaan organisasional atau bidang tanggung jawab yang berbeda. 4. Pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Keseluruhan bagan menunjukkan atas dasar apa keinginan kegiatan organisasi dibagi, atas dasar fungsional atau divisional atau lainnya. Kelima, tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen suatu bagan tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahan, tetapi menunjukkan hierarki manajemen. Ada bentuk-bentuk bagan organisasi, yaitu bagan organisasi berbentuk piramida, berbentuk lingkaran, setengah lingkaran, horizontal, setengah elips, vertikal, pohon, gantung, dan garis. Yang pertama, bagan organisasi berbentuk piramida. Bagan ini adalah suatu organisasi di mana bentuk bagan organisasi tersebut menyerupai piramida, di mana suatu pimpinan tertinggi ada di paling atas piramida dan tingkatan pimpinan menengah dan bawahan ada di bagian bawah. Bentuk piramida ini sering kali dipakai di organisasi-organisasi karena bentuk piramida ini mudah dimengerti dan dipahami. Yang kedua, bagan organisasi berbentuk lingkaran. Bagan organisasi berbentuk lingkaran adalah suatu bentuk bagan organisasi di mana satuan organisasi atau penjabat yang terendah disusun dari luar bidang lingkaran ke arah titik tengah pusat lingkaran, di mana di titik tengah adalah penjabat atau pimpinan tertinggi. Yang ketiga, bagan organisasi berbentuk setengah lingkaran. Bagan organisasi bentuk setengah lingkaran adalah organisasi yang tersusun saluran wewenang dari pimpinan tertinggi sampai dengan satuan organisasi atau penjabat yang terendah disusun dari pusat lingkaran ke arah bidang bawah lingkaran atau sebaliknya. Yang keempat, bagan organisasi bentuk horizontal. Bagan organisasi bentuk horizontal atau mendatar adalah bentuk bagan organisasi yang saluran wewenangnya dari pucuk atau ujung pimpinan tertinggi sampai dengan satuan organisasi atau penjabat yang terendah disusun dari kiri ke arah kanan atau sebaliknya. Yang kelima, bagan organisasi bentuk setengah elip. Bagan organisasi bentuk setengah elip adalah suatu organisasi yang mempunyai pimpinan dan bawahan dapat disusun dari bidang luar elips ke arah pusat tengah elips. Yang keenam, bentuk bagan organisasi bentuk vertikal. Bagan organisasi bentuk vertikal atau menurun adalah bentuk yang
menyerupai bentuk piramid. Dalam hal pelimpahan kekuasaan dari atas ke bawah, hanya bagian vertikal berwujud tegaknya sepenuhnya. Yang ketujuh, bahkan organisasi berbentuk pohon. Bahkan organisasi bentuk pohon adalah di mana suatu organisasi yang berbentuk menyerupai pohon, di mana tingkatan kekuasaan atau wewenang paling tinggi ada di paling atas, sedangkan tingkatan menengah dan bawah bercabang-cabang ada bagian bawah menyerupai batang atau akar pohon. Yang ke-8, bahkan organisasi bentuk gantung. Bahkan organisasi bentuk gantung adalah suatu bentuk bagan atau skema organisasi yang menyerupai kerucut terbalik atau piramida terbalik, di mana jumlah jabatan pimpinan lebih besar daripada jumlah pekerja. Dan organisasi ini cocok untuk kegiatan organisasi fungsional yang mengangkat pegawainya berdasarkan atas jabatan fungsional. Dan yang ke-9, bahkan organisasi bentuk garis, organisasi garis. Organisasi garis adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah, antara eselon atau satu dengan eselon yang lain masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau komando. Organisasi ini sering disebut dengan organisasi militer. Organisasi ini hanya tepat dipakai dalam organisasi kecil. Demikian penjelasan dari Rian Amtika Putra. Materi terakhir akan disampaikan oleh Putri Wasilasari. Kepadanya dipersilahkan. Jadi perkenalkan, nama saya Putri Wasilasari dengan NIM 200413623379. Di sini saya akan membahas mengenai departementalisasi. Departementalisasi atau juga bisa disebut sebagai departementasi adalah usaha untuk mengelompokkan segala aktivitas kelompok yang sama ke dalam suatu departemen-departemen. Nah, departementalisasi ini menggambarkan organisasi horizontal. Organisasi horizontal itu maksudnya organisasi yang sejajar di setiap tingkatan hierarki dan berhubungan dengan prinsip manajemen klasik. Departemen menandakan suatu bidang, divisi, atau cabang dari suatu perusahaan, di mana ada seorang manajer yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan aktivitas khusus tersebut. Nah, sebuah departemen itu sendiri bisa merupakan divisi produksi yang dikepalai langsung oleh wakil presiden direktur. Dan yang kedua, bisa merupakan departemen penjualan yang dikepalai oleh direktur. Yang ketiga adalah cabang yang dikepalai oleh seorang manajer. Dan yang terakhir adalah seksi penelitian pasar atau unit penagihan piutang yang dikepalai oleh kepala bagian. Jika sudah mengelompokkan pekerjaan berdasarkan spesifikasi tertentu, kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria yang sejenis. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, departementalisasi menurut Sondang P. Siagian. Menurut beliau, departementalisasi harus diarahkan kepada bentuk, susunan, dan corak organisasi yang telah ditetapkan menurut suatu pola yang relatif permanen. Kenapa sih kok diatur seperti itu? Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah, mempercepat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi seperti itu. Dan yang selanjutnya,
Departementalisasi hampir sama dengan yang namanya struktur organisasi, karena keduanya saling berhubungan. Kenapa sih kok dinamakan saling berhubungan? Hal ini dikarenakan di mana ada departementalisasi, maka di dalamnya pasti membahas struktur organisasi. Seperti itu. Nah, ada dua macam nih, struktur organisasi departementalisasi, yaitu departementalisasi fungsional dan departementalisasi divisional. Apa sih bedanya dari kedua departementalisasi ini? Kalau yang departementalisasi fungsional itu merupakan mengelompokkan atau pengelompokan suatu fungsi atau kegiatan sejenis untuk membentuk satuan organisasi. Nah, sedangkan yang departementalisasi divisional itu berbicara mengenai pembagian divisi-divisi. Atas dasar apa sih pembagian divisi-divisinya? Nah, itu atas dasar produk, wilayah atau geografis, langganan, dan proses atau peralatan. Next, divisional tadi kan ada atas dasar-dasarnya. Nah, itu kan ada 4. Yang pertama divisional produk, yang kedua divisional wilayah, yang ketiga divisional yang langganan, dan yang keempat divisional atas dasar proses atau peralatan. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, divisional produk. Divisional produk adalah pola logik yang dapat diikuti bila jenis-jenis produk mempunyai teknologi pemrosesan dan metode-metode pemasaran yang sangat berbeda satu dengan lain dalam organisasi. Yang kedua, divisional wilayah. Divisional wilayah merupakan pengelompokan kegiatan menurut tempat di mana operasi organisasi menjalankan usaha berlokasi. Yang ketiga, divisional langganan, yaitu pengelompokan kegiatan yang dipusatkan pada penggunaan produk atau jasa tertentu. Kenapa sih kok dipusatkan menurut penggunaan produk atau jasa tertentu? Karena jasa dan produk tertentu ini sudah langganan, masyarakat itu banyak yang mengonsumsi, jadi itu dikelompokkan dalam satu kegiatan yang sama. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu divisional atas dasar proses atau peralatan, yakni pengelompokan kegiatan atas dasar proses atau peralatan produksi. Jadi seperti itu. Baiklah, dari materi yang sudah dijelaskan dapat kita ambil kesimpulan. Pengorganisasian adalah suatu proses penyusunan bagan tugas yang sesuai dengan kemampuan perseorangan demi mencapai sebuah tujuan. Hal itu merujuk pada keberhasilan manajer dalam memilih serta menentukan kemampuan individu untuk melaksanakan tugasnya. Struktur organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal dalam mengelola organisasi berdasarkan unsur-unsurnya dan ukuran satuan kerja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.